Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah video yang ketiga dari network model. Model yang ketiga yaitu maximal flow model. Oke, overview dulu ya, karena ini lumayan berbeda dengan model yang sebelumnya. Nah, untuk maximal flow model, teman-teman, ini merupakan model jaringan di mana cabang-cabang jaringan tersebut memiliki kapasitas arus terbatas. Oke, nah pelan-pelan. Tujuannya adalah memaksimumkan total jumlah arus dari satu titik awal ke satu tujuan. Misalnya, kasus yang paling sering dipakai menggunakan model ini adalah arus air, gas, minyak yang melalui suatu jaringan pipa. Oke, lalu arus lalu lintas melalui jaringan jalan raya atau arus produk melalui sistem lini produksi juga kadang-kadang dipakai ya untuk studi kasus dari model ini. Nah, misalkan jaringan pipa mengangkut minyak mentah dari sumur pengeboran ke kilang minyak. Intermediate boosters dipasang pada jarak yang tepat untuk memindahkan minyak mentah tersebut. Setiap pipa memiliki kapasitas maksimum yang terbatas. Bagaimana menentukan kapasitas maksimum antara sumur dan kilang? Jadi tujuannya adalah kita ingin mengalirkan minyak dari source ke sink, gitu ya. Dan di sini ada simpul-simpul yang berupa boosters ya tadi ya, intermediate boosters. Jadi nanti si minyaknya itu bisa ngalir ke sini, ke sini, ke sini atau kemanapun lah ya. Dengan tujuan apa? Semakin banyak minyak yang teralirkan, maka semakin baik. Jadi di sini kasusnya adalah maksimisasi, gitu ya. Oke, nah yang harus kita lihat adalah misalkan dari sini nih, dari satu atau ini ya, 4 lah ya, dari node atau simpul 4. Kalau kita lihat, di sini kan ada tanda panah masuk dan tanda panah keluar ya, in dan out gitu, teman-teman. Nah, eh, kalau bisa kita lihat, ini ada apa ya, istilahnya tuh kayak maju gitu ya, aliran maju. Nah, itu maksud dengan aliran maju dari titik simpul ini adalah aliran yang mengalir dari 4. Itu disebut sebagai aliran maju. Misalnya dari 4 ke 7 atau dari 4 ke 8. Itu dibilang sebagai aliran maju dari titik 4. Sedangkan yang dinamakan dengan aliran mundur itu adalah aliran yang masuk ke titik 4. Kalau kita lihat, aliran mundurnya adalah dari 1 ke 4 atau dari 3 ke 4 gitu ya. Jadi semua aliran yang masuk menuju ke 4 gitu ya teman-teman. Jadi ada aliran maju, aliran mundur. Mundur itu yang masuk ke titik tersebut, maju itu yang keluar dari titik tersebut. Maaf ya teman-teman. Oke, nah kita lanjut. Ini kita ini dulu ya. Hmm. Nah, aliran pipa bisa satu arah dan dua arah, bidirectional. Misal, ada yang dinamakan dengan busur dan arah gitu ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, dari I ke J gitu ya, maka aliran kapasitas dari node I ke J ini adalah CIJ. Dari I ke J gitu ya. Kalau ini aliran masuk ke J dari I gitu ya, teman-teman. Itu tadi ya, berarti dia adalah aliran maju, ini aliran mundurnya di sini, gitu ya. Nah, untuk algoritma maksimal flow, berdasarkan pada kita baca pelan-pelan ya teman-teman, tapi nanti mungkin lebih jelasnya pas di contoh soal aja. Nah, berdasarkan pada jalur terobosan atau breakthrough paths dengan aliran positif antara node, sumber, dan tujuan, misalkan aliran busurnya ini dengan kapasitas awalnya yang tadi ya, CIJ, CJI, sebagai bagian dari kapasitas awal berkontribusi terhadap aliran dalam busur, maka ditemukan kapasitas sisa, gitu ya. Bisa jadi memang nggak semuanya dialirkan di dalam pipa tersebut. Nah, notasi yang C-nya ditulis kecil ini menunjukkan kapasitas sisa. Node J yang menerima aliran dari I diberi label A.
AJ dari I. Itu ya. AJ aliran dari node I ke node C. Oke, kita next. Ini boleh dibaca nanti pelan-pelan, teman-teman di pause aja. Kita mungkin langsung ke contoh soal ya, biar lebih jelas. Oke, misalkan ada maksimal flow, problem dengan kasus seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan awal ya, awal dari aliran tersebut. Awal dari aliran sebut saja pipa gitu ya. Ini tuh kan pipa, si arch-nya itu pipa ya, dia mengalirkan. Nah, dari titik awal, dari titik source 1, dia bisa mengalirkan ke titik 4, maksimal kapasitasnya misalnya nih 10 liter per menit. Tuh, itu kapasitas. Bacanya gitu ya. Lalu dari titik 1 ke titik 3, maksimal kapasitas yang bisa dialirkan adalah 30. Lalu dari titik 1 ke titik 2, maksimal kapasitas yang bisa dialirkan adalah 20. Ini ya, aliran maju. Gitu, teman-teman. Lalu next, misalnya dari titik 2, dia bisa mengalirkan ke titik 5 dan titik 3. Kalau dari 2 ke titik 3, maksimal flow-nya berapa? Kapasitasnya 40. Kalau dari 2 dialirkan ke 5, maksimalnya adalah 30. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, lalu untuk aliran mundur kita lihat. Misalnya nih, si titik 4. Titik 4 ini kan mempunyai aliran maju dengan kapasitas 20 dari titik 4 menuju keluar ya. Gitu. Dan kapasitas maksimal 5 dari 4 ke 3. Nah, aliran mundurnya adalah ini, gitu ya. Dia punya kapasitasnya 0 nih di sini, gitu ya, 0. Tapi ini nanti bisa berubah teman-teman yang dimundurnya, gitu ya. Oke, yang ditanyakan adalah kita diminta untuk melakukan pengaturan aliran supaya semakin banyak minyak yang bisa dialirkan dari node 1 sampai ke node 5. Begitu. Ya. Oke, yuk kita mulai ya, teman-teman. Kita mulai. Langsung ini apa ya? Kita lihat yang atas dulu ya, teman-teman. Kita lihat yang atas. Kita lihat yang atas. Nah, ini misalnya. Kita mulai dari 1. Oke. Nah, dari sini teman-teman kita bisa memilih sembarang jalur gitu ya. Jalur dari 1 ke 5 kita bisa pilih sembarang terserah gitu ya. Mau kalian based on kapasitas maksimum boleh, atau yang atas dulu baru kalian garap jalur yang di bawah boleh. Yang dimaksud jalur itu titik-titik yang harus dilalui dari arah dari 1 ke 5 gitu ya. Nah, misalnya nih, saya pakai jalur atas dulu ya, yaitu untuk mengalirkan minyak nyampe ke 5, saya pakai jalur yang pertama, ini sembarang dulu bebas. Saya pakai 1, terus ke 4, nyampe ke 5. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya pakai jalur misalnya ini 1, terus ke 4, terus ke 5. Oke, nah kita lihat. Untuk minyak yang dialirkan dari 1, 4, ke 5. Kita lihat. Dari 1, kapasitas maksimal minyak yang bisa dialirkan ke 4 adalah 10. Ya enggak? Adalah 10. Tahu dari mana? Ini tulisannya ya. Kapasitas maksimal minyak yang bisa dialirkan dari 1 menuju ke 4 adalah 10. Nah, sedangkan dari 4 ke 5, kapasitas maksimal yang bisa dialirkan adalah 20, teman-teman. Gitu. Lebih besar. Tapi karena ini di awal cuma 10, maka ya maksimal di sini juga paling cuma 10 ya nggak sih? Gitu ya, karena di awal yang dialirkan hanya 10, maka yang nyampe sini juga akan 10. Gitu ya. Artinya, kalau kita mengalirkan dari 1 sebanyak 10 liter, maka kapasitas yang di sini ada sisanya nggak? Enggak ya, sudah habis karena dialirkan. Lalu ketika dia lewat sini,
10 liter juga yang berasal dari satu, masih ada sisa kapasitas nggak? Ada ya, karena kan dia aslinya bisa dilalui 20, tapi baru kita lewatin 10, maka ada kapasitas sisanya 10 gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi next, kita tandain setelah kita bikin aliran dari 145, kita tandain nih. Eh, semua aliran majunya itu dikurangi kapasitas yang lewat, aliran yang lewat, ini ya, 10 dikurangi 10, 20 dikurangi 10 itu, dan semua kapasitas mundurnya itu ditambahkan, gitu ya, ditambahkan aliran yang lewat, gitu. Ya, kita coba ya teman-teman, kita coba di sini. Misal, nah ini kan karena dia dialirkan 10, jadi kapasitasnya udah habis dong, ya jatah dia kan, jadi 0 ya. Nah, lalu 10 ini ngalir ke sini, lewatin ini, 4 ke 5. Harusnya jatah kapasitasnya 20, tapi karena sudah dialiri 10, maka sisanya tinggal 10 lagi. Oke? Hmm. Oke, nah sekarang kita lihat untuk yang ini nih. Yang ini dan ini ya. Dia adalah aliran masuk. Aliran masuknya itu, aliran mundur. Ya, aliran mundurnya kita tambahkan aliran yang lewat. 0 ditambah 10 sama dengan 10. Lalu ini juga sama, 0 ditambah 10 adalah 10. Nah, kenapa seperti ini? Ini teman-teman. Kalau yang kita lihat aliran maju mah udah jelas ya. Kalau aliran maju udah jelas kenapa dia berkurang dari 10 menjadi 0. Udah jelas kan? Kenapa? Karena dia sudah lewat si alirannya. Jadi habis kan jatah yang di sini kan? 0 ya. Dan ini juga berkurang. Berkurang 10. Kenapa? Karena tadi dia kan mengalir 10 ya. Maka jatah yang tadinya 20 tinggal sisa kapasitasnya 10 lagi. Oke. Nah, yang ini yang tadinya 0, kenapa dia bertambah? Karena tadi ada yang lewat. Ada yang masuk ke sini. Awalnya kan kapasitasnya 0 ya. Tapi karena dia ada yang lewat dari sini 10, set, maka dia di sini kapasitasnya itu 10. 0 tambah 10. Jadi kapasitas yang ada di sini adalah 10 karena dia terkena aliran dari 1 masuk ke 4. Dan demikian pula dengan yang di sini nih. Awalnya kan 0 ya. Awalnya 0, tapi karena dia terkena aliran dari sini 10, cek masuk, maka kapasitas di sini menjadi 0 ditambah 10. Begitu, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita alirkan seperti itu, dia ngalir di sini 10, 10, 10, maka yang keluar berapa? 10. Oke. Berarti kita tulis di sini 10 ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang ini ya, teman-teman, kita pakai yang ini. Oke, eh, kita pakai yang ini ya, teman-teman. Kita pakai yang ini. Nah, sebelumnya eh, saya ganti dulu ya biar gampang. Nah, kita pakai yang ini, teman-teman, yang baru ya. Oke, aliran yang kedua, terserah mau apa. Aliran yang kedua, sekarang kita pakai misalnya, masih ada ya, ini ke sini ke situ ya. Untuk aliran yang kedua boleh, mau yang mana? Kita coba sebentar teman-teman. Aliran yang kedua, tunggu ya sebentar. Oke, nah sekarang kita coba yang aliran yang kedua ya. Sekarang jalur tengah dulu deh. Misalnya kita coba yang masih bisa dilewatin itu kira-kira yang ini nih teman-teman. Misalnya gimana kalau ini ke sini, terus dia ngalir ke sono, bisa kan ya? Sono ya. Itu jalur tengah dulu lah ya. Jalur tengah, yuk. Berarti kita coba 1, dia lewat 3, lewat 4, lewat 5. Nah, berapa tuh bisanya? Oke, kita lihat yang di jalur ini ya. Dari 1 bisa ngalir 30 nih maksimum. Tapi dari 3 ke 5 dia cuma bisa 10. Maka dia akan mengalami keterbatasan 10 ya. Dari 4 ke 5 dia 10 juga. Artinya apa? Artinya dia akan
maksimal yang terlewati dari jalur 1, 3, 4, 5 hanya 10 liter aja. Ya, karena dia terkena pembatasan dari jalur yang ini tadi. Yang ini ya. Ini sama ini. Ya, walaupun di awal dia bisa mengalirkan 30. Oke, berarti nanti sama di sini juga akan menjadi 10. Kita coba lihat. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita path-nya tuh akan seperti apa. Nah, kita akan lihat sini ya, teman-teman. Nah, ini. Oke, kita tandain. Untuk jalur yang misalnya ya, untuk jalur yang tadi. Untuk jalur yang ini ke sini, terus ke sini ya. Untuk jalur ini ya, teman-teman. Oke, kita akan hitung. Nah, karena dia cuma mengalirkan 10, maka kapasitas yang tersisa dari 1 ke 3 adalah 30 dikurangi 10 kan. Maka sisanya adalah, sebentar. Wait, 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 wait. Maka sisanya adalah ini, 20 ya. Dapat dari mana 20? Dapat dari 30 dikurangi yang mengalir tadi 10 ya, jadi 20 di sini. Oke. Terus yang ini. Ini kan tadinya 10 nih, tapi karena dia sudah dialiri 10, maka 10 kurang 10, maka kapasitas yang tersisanya adalah 0. Lalu di ini juga sama ya, kapasitas yang tersisanya adalah 0, karena dia sudah teraliri. Si kapasitas itu 10 kurang 10 sama dengan 0. Oke. Nah, kita lihat. Sekarang yang aliran mundurnya. Karena dia tadinya 10, terus dia kemasukan dari arah 4, sebanyak 10, maka dia 10 tambah 10, 20. Oke. Yang ini, si 5 ini nih, tadinya kan dia 5 nih kapasitas aslinya ya, tapi dia karena kemasukan aliran dari si 3 sebanyak 10, maka dia kapasitasnya menjadi 5 ditambah 10 sama dengan 15. Oke. Lalu yang ini tadinya 0, tapi karena dia kemasukan dari 1 sebanyak 10, maka dia menjadi ini. Itu ya, teman-teman. Jadi next time kita akan lanjut menggunakan yang ini ya, gitu. Oke, kita ini dulu. Pakai yang ini. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini kita pakai yang ini ya, teman-teman. Nah, jalur berikutnya kita mau pakai yang mana? Jalur yang berikutnya yang masih bisa dilewatin. Kalau ini kan udah nggak bisa nih ya. Yang ini udah nggak bisa, ini udah habis. Kita coba pakai yang ini. Nah, ini gimana nih? Oke, kita coba yang ini. Misalnya, teman-teman lihat ya. Gimana kalau kita coba pakai alirannya yang dari 1, kan masih bisa nih ya, 20 ke sini. Ya nggak sih? Terus kita kirim lagi ke sana, 20. Ya, ya nggak? 1, 3, 5. Oke, yuk kita coba ya. Dari 1, ngalir ke 3, ngalir ke 5. Sebanyak berapa? 20 ya, karena dia dari 1 ngeluarin 20, dari 3 bisa mompa 20. Pas ya, jadi 20. Sebentar, sebentar. Oke, 20 juga ya. Oke, nanti berarti ini kita hitung residualnya ya, aliran residunya. Aliran residunya itu kita hitung tadi kan kita tulis lagi ya, dari sini ke sini, terus dari sini ke sini ya. Oke, aliran residunya itu akan menjadi sebentar nih ya. Nah, 20 kan kapasitas awal, tapi lalu dia mengalirlah air 20 gitu ya. Nah, jadi sisanya berapa? 20 kurang 20 sama dengan 0 ya. Oke. Terus yang ini juga sama nih. Dia kapasitas sebelumnya 20 awalnya. Lalu dia dialirkan air 20 lewatlah sudah, berarti habislah kapasitas di sini ya sebenarnya. Residunya 20 kurang 20 sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus udah gitu. Kita lihat yang mundur gitu ya. Nah, mulai dari sini dulu.
Dari titik 5 ini, kan dia tadinya 0 nih, tapi dia kemasukan sebanyak 20 alirannya ya, dari si 3. Oke, berarti 0 tambah 20 sama dengan 20. Lalu yang ini, tadinya kan 10 ya, tadinya 10, lalu dia kemasukan kapasitas sebanyak 20 aliran dari 1, maka 10 tambah 20 sama dengan 30. Oke, dah teman-teman, ini ya. Oke, nah ini yang aliran yang ketiga. Oke, aliran yang ketiga kita kita next dulu, kita cari aliran yang kira-kira bisa nih buat keempat ya. Kemana lagi nih yang bisa nih teman-teman? Dari sini ke sini udah nggak bisa, kapasitasnya udah 0. Dari sini ke sini udah nggak bisa, kapasitasnya 0. Yang masih bisa adalah dari sini. Oke, kalau ke sini bisa nggak? Tapi nggak bisa, ini udah 0 ya. Oke, dari sini ke sini nggak bisa juga, ini udah 0. Nah, yang bisa adalah dari sini 1, 2. Oh, masih bisa dialirin ke sini, masih bisa ya 30. Dari sini ke sini, lalu ke sini. Oke, itu adalah aliran kita selanjutnya. Dari 1 ke 2, lalu dari 2 lanjut kita alirkan ke sampailah dia di 5. Oke, ya. Nah, ini berarti dari 1 kita alirin ke warnanya dikit, nggak apa lah ya. Dari 1 kita alirkan ke 2, lalu nyampe ke 5. Nah, kapasitas yang dialirkan berapa? 20 ya. Dari 1 ke 2 kan bisa 20, tapi dari 2 ke 5 30. Tapi nggak bisa 30 karena dari awal sudah 20 terkena pembatasan. Jadi 125 adalah 20 alirannya. Oke. Nah, sekarang kita hitung yang tadi ya. Kita hitung untuk residu dari kapasitas tersebut. Nah, kita hitung karena yang dialirkan 20, maka ini udah habis ya. Kapasitas awal dari 1 ini, 1 ke 2 kan tadinya 20, tapi karena sudah kita alirkan 20, maka 20 kurang 20 sama dengan 0. Lalu yang ini, dari 2 ke 5, kapasitas awalnya kan 30, tapi sudah kita alirkan 20, maka 30 kurang 20 sama dengan 10, gitu ya. Oke. Nah, lalu ini kita mundur ya, kapasitas yang residual untuk arus aliran mundur. Tadinya 0, tapi karena dia masuk 20 jadilah 0 tambah 20 ya. Oke. Yang ini tadinya 0, tapi karena dia kemasukan dari 1 sebanyak 20 aliran, maka 0 tambah 20 begini. Oke. Ada lagi yang bisa dialirin, teman-teman? Enggak ya, sudah cukup. Karena apa? Ini sudah habis kapasitasnya, dia nggak bisa ngalirin ke sini. Ini udah habis kapasitasnya, habis. Oke, berarti ini sudah maksimum, teman-teman. Ya, sudah tidak ada rute atau jalur lagi yang bisa kita buat. Ya. Oke, jadi kesimpulannya jangan lupa nanti ditulis. Jadi, dengan rute seperti ini, dengan jalur seperti ini, maka aliran maksimum yang bisa kita alirkan, maka minyak yang bisa kita alirkan secara maksimum adalah 10 tambah 10 tambah 20 tambah 20, 60 liter. Gitu, teman-teman. Itu kesimpulannya. Silahkan ditulis ya nanti, jangan lupa. Oke, semoga cukup jelas ya. Nah, karena ini agak beda banget nih sama model 1 dan 2, kita pakai 2 soal ya untuk bahas ini. Yuk kita coba untuk yang soal yang kedua ya, teman-teman. Soal yang kedua. Soal yang kedua tuh ini ya, kalau nggak salah ya. Bentar. Bentar ini. Oke, kita coba lagi ya soal yang kedua, teman-teman. Nah, yang tadi kan soal yang pertama, kesimpulannya adalah dengan rute yang tadi, kita bisa mengalirkan minyak sejumlah maksimum 60 liter. Selesai, case close ya. Jangan lupa kesimpulannya ditulis. Nah, sekarang kita coba lagi di soal yang kedua biar lebih melatih teman-teman. Nanti coba latihan sendiri ya. Nah, ceritanya ada jaringannya seperti ini. Kita diminta untuk mengalirkan ya minyak lagi aja lah ya. Minyak dari 1 menuju ke 6. Nah, kita pakai yang mana dulu? Oke. Nah, seperti biasa kita pakai sembarang dulu, teman-teman.
jalur yang sembarang. Jalur yang sembarang. Oke, jalur yang sembarang misalnya kita pakai yang atas dulu kali ya. Ya, misalnya dari 1 terus ke 2 terus ke 6 ya. 1, 2 ke 6. Oke. Dari 1 ke 2 dia sebenarnya bisa mengalirkan 3. Tapi dari 2 ke 6 dia hanya bisa mengalirkan 2. Maka jalur 1, 2, 6 dia bisa mengalirkan berapa? 2 aja gitu ya. Ya nggak sih? Nggak bisa 3 karena di sini kan cuma bisa ngalirin 2. Oke. Jalurnya kayak gimana tadi? Kita gambar ya. Jalurnya akan menjadi seperti ini. 1, 2, 2, 6. Gitu ya, teman-teman. Nah, 1, 2, 2, 6. Oke. 1, 2, 2, 6. Kita hitung residunya dulu. Untuk yang aliran masuk dan untuk aliran maju dan aliran mundur. Oke, untuk yang aliran majunya dari sini ya. 1 ke arah 2, aliran maju. Karena dia sudah kita alirkan 2, kapasitas awalnya 3, maka residunya adalah 3 dikurangi 2, sama dengan 1. Oke, aliran maju dari 2 ke 6. Awalnya kapasitasnya adalah 2, tapi lalu kita sudah mengalirkan sebanyak 2. Maka residunya, sisanya adalah 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke. Itu aliran maju. Sekarang kita ngitung aliran mundur. Dari 6 ke 2. Oke. Kapasitas awalnya adalah 2. Tapi dia lalu kemasukan aliran dari 2 ke 6 sebanyak 2 liter. Jadi kapasitas yang ada di sini akan bertambah ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke. Oke. Lalu dari 2 ke 1, mundur ya. Tadinya kan kapasitas awalnya 1, tapi karena dia kemasukan aliran dari 1 ke 2 sebanyak 2, maka residunya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, sip. Udah ya, seperti ini. Oke. Sebentar ya teman-teman. Saya coba ini ya, cantumin lagi si yang aslinya ya teman-teman ya. Si yang aslinya itu, bentar. Saya masukin lagi yang aslinya teman-teman. Ini gambar aslinya ini ya teman-teman. Ini gambar aslinya kecil aja lah ya. Oke, ini gambar aslinya. Ini yang gambar tadi sudah kita kerjain. Oke, nah sekarang kita cari lagi rute yang bisa ya. Rute yang bisa berikutnya. Annotate. Nah, rute berikutnya yang bisa tuh kira-kira apa? Tengah aja ya. Tadi kan udah atas udah ya. Atas udah, coba sekarang kita yang tengah. Oke, dari sini ke sini mungkin ya. Lalu kalau misalnya kita ke arah sini, tapi dia kan udah 0 ya, nggak bisa. Berarti kita dari 1, 4, 4 bisa ke 5. Ya nggak? Oke. Nah, kalau misalnya dia kayak gini, berarti kita bisa hitung, teman-teman. Yaitu dari 1 ke 4 ke 6. Berapa banyak aliran yang bisa dialirkan? 1 ke 4, 2, tapi 4 ke 6 cuma 1, maka dia akan terbatas ya, teman-teman. Jadi cuma 1, nggak apa-apa ya. Sekarang kita hitung residunya dulu. Dia punya kapasitas awal 2, tapi karena kita sudah mengalirkan 1 dari 2 itu, maka tinggal 2 dikurangi 1 sama dengan 1 residunya di sini. Lalu ini, dia kan kapasitas awalnya 1, tapi sudah kita gunakan kapasitas itu untuk mengalirkan 1 aliran, maka kapasitas residunya adalah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, sekarang untuk aliran mundur. Dari sini ya, awalnya kan 1, tapi dia kemasukan aliran sebanyak 1 aliran,
dari 4. Jadi residunya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk yang ini awalnya kan 0 ya, tapi dia kemasukan aliran sebanyak 1 aliran dari simpul 1, maka kapasitas residunya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini ya. Oke, kita next. Yang mana lagi nih yang bisa kita alir-alirin teman-teman, tapi yang jelas itu ini udah nggak bisa dipakai lagi ya, udah 0 ya. Udah 0. Oke, kalau misalnya nih, ini ke sini, sini. Oke, ini dulu ya. Yang bawah ya, 1, 3, 5, 6. Ya enggak? 1, 3, 5, 6 ya. Ini agak-agak banyak nih, 10 soalnya ya. Oke, kita coba ya. 1, 3, 5, 6 ya, teman-teman. Yuk, 1 masuk ke 3, ini masuk ke sini, ini ke sini. Oke, ya. Yuk, alirannya dari 1, 3, masuk ke 5, masuk ke 6. Berapa yang bisa dialirkan? Dari 1 ke 3 bisa 10 sih, tapi dari 3 ke 5 cuman 2. Ya, cuman 2. Nah, jadinya dari 5 ke 6 juga yang tadinya sebenarnya bisa ngalirin 20, tapi karena kita cuma terima 2, maka cuma bisa mengalirkan 2. Ya, tuh teman-teman. Oke, nah kita hitung residunya dulu teman-teman. Residu untuk aliran masuk. Residu untuk aliran masuk dari sini ya, dari 1 ke bukan aliran masuk, aliran maju. Ya, aliran maju dari 1 ke 3. Oke, karena yang kita alirkan 2, maka sisanya adalah tinggal 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Lalu aliran maju dari 3 ke 5. Awalnya kapasitasnya 2 dikurangi yang kita alirkan 2, maka di sini 0. Lalu dari 5 ke 6, aliran majunya residunya adalah 20 dikurangi yang sudah kita alirkan 2 sama dengan 18. Oke, lalu untuk aliran mundur dari 6 ke 5, awalnya 0 karena dia mendapatkan aliran 2, maka di sini 2. Lalu ini juga dia mendapatkan kedapatan 20 aliran, jadi dia 22 ya. Oke, lalu di sini tadinya 0 tapi dia kedapatan ya. Nah ini. Oke, sip. Nah, sekarang ini udah selesai. Sekarang kita lihat, kita masih bisa bikin aliran atau jalur lagi nggak sih? Coba kita lihat. Masih bisa nggak? Misal ya, dari sini ke sini kan bisa nih, masih ada 1 ya. Sini ke sini. Tapi ini udah nggak bisa ke sini. Kenapa? Karena dia sudah 0. Oke, yaudah. Gimana kalau misalnya dari sini ke sini, 1 dibelokin ke sini, tapi ke sini nggak bisa. Ini udah 0. Ya, oke. Dari sini ke sini, belokin ke sini. Ke sini nggak bisa, ini udah 0. Nggak bisa ya. Oke, dari sini 1, 4, 4 mau dikeenamin nggak bisa, ini udah 0. Ya, aliran majunya sudah 0 kapasitasnya, itu sudah nggak bisa dilewatin. Gimana kalau kita belokin dari 1, 4, 3, ini nggak bisa karena aliran majunya kapasitasnya sudah 0. Demikian pula untuk dari 1 ke 3 ini masih bisa sebenarnya ya. Ada kapasitas aliran majunya 8 sini, tapi pas dia mau dibelokin ke sini udah nggak bisa. 0. Atau dari sini ke sini 1, 3, 4 ke sini nggak bisa. Ini udah 0. Begitu teman-teman, berarti sudah nggak ada lagi jalur yang bisa kita buat, maka kita bisa sebut bahwa jalur ini sudah maksimum. Ya, jalur 126, 146, 1356 ini sudah maksimum sehingga minyak yang dialirkan paling banyak sejumlah 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5. Oke, itu ya kesimpulannya teman-teman, jangan lupa dituliskan. Baik, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di itu ya, di grup WA teman-teman, silakan. Silakan diresapi baik-baik. Sekian materi ini dari saya. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.